Assalamualaikum semuanya. Hai. Di pelajaran Al-Quran Hadis kita kali ini kita akan membahas surat Al-Ikhlas. Kalian masih ingat kan kemarin apa yang sudah kita bahas pada surat-surat sebelumnya? Kita sudah membahas, sudah belajar tentang surat Al-Fatihah, kemudian surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq. Maka hari ini kita akan membahas dan belajar tentang surat Al-Ikhlas. Nah, pemahaman tentang isi kandungan surat Al-Ikhlas. Kalian tahu kan surat Al-Ikhlas itu adalah surat yang ke-112 di dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat dan tergolong dari surat Makkiyah. Nah, surat Al-Ikhlas itu diturunkan setelah surat An-Nas. Surat ini dinamakan dengan Ikhlas karena isinya itu membicarakan tauhid yang membersihkan zat Allah, mensucikan dari segala bentuk kekurangan dan terbatas dari semua jenis kemusyrikan. Di ayat pertama yang berbunyi Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, ayat pertama ini menegaskan tentang keesaan Allah. Jadi, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Maka karena itu, surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas yang berisikan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya kepada Allah, atau disebut tauhid uluhiyah. Nah, pada ayat kedua yang berbunyi Allahus Somad, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kalian itu kalau meminta segalanya hanya kepada Allah ya. Nah, ayat ini juga merupakan penjelasan dari atas ayat pertama dalam hal keesaan yang menegaskan bahwa Allah itu maha sempurna. Jadi kalau kalian ingin sesuatu, kalian ingin menjadi anak yang soleh, jadi anak yang pintar, kalian ingin hidup kalian selalu tentram, maka kalian hanya bisa meminta kepada Allah, karena Allah itulah yang maha sempurna. Kemudian di ayat ketiga yang berbunyi lam yalid walam yulad, artinya Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri sehingga tidak pantas jika dia memiliki orang tua ataupun anak. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluknya seperti manusia, hewan, tumbuhan itu sangat jauh dari sifat-sifat Allah, karena Allah itu tidak membutuhkan siapapun untuk menjadikannya. Nah, karena justru Allah lah yang memberi hidup dan yang menciptakan makhluk hidup. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat keempat yang berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad, artinya dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Iya, karena Allah itu maha sempurna. Jadi ayat keempat ini menjelaskan bahwa memang tidak ada yang setara dan sebanding dengan dia di dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Jadi sangat jauh dari sifat yang menyerupai apapun. Oke. Maka dari itu kita harus menunjukkan perilaku positif sesuai isi kandungan surat Al-Ikhlas, yaitu selalu mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan siapapun atau sesuatu pun. Terus kemudian mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah, kemudian selalu memohon petunjuk kepada Allah. Kita juga harus selalu berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari kesesatan. Kita juga harus menguatkan tauhid kita kepada Allah dan hanya memohon dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian itu atau semua orang makhluknya tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Kalian pernah tahu kan bahwa ada yang menyembah patung. Bahkan sekarang aja di Indonesia ini ada yang menyembah namanya pohon untuk mendapatkan kekayaan, ketentraman. Terus ada yang datang ke paranormal, dukun-dukun, kalian tahu kan? Nah, itu tidak boleh karena tidak ada satupun yang bisa menandingi keesaan Allah, kesempurnaan Allah, kekuatan Allah. Jadi
kalian itu harus berdoa, beribadah hanya kepada Allah, memohon dan tidak boleh bergantung kepada yang lainnya. Jadi kita mengharapkan sesuatu yang lebih kepada manusia pun kita tidak boleh. Jadi ingat, kita hanya bisa bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, tadi kalian sudah Ibu jelaskan tentang surat Al-Ikhlas. Terus kalian juga Ibu harap sudah bisa memahami. Nah, tugas kalian adalah sekarang kita harus berusaha untuk mengamalkan isi kandungan surat Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari kita. Paham kan? Oke, sampai di sini. Jika kalian belum dapat memahami dengan baik, kalian bisa mengulang video Ibu, atau nanti kalian juga boleh bertanya langsung kepada Ibu, dan Ibu berharap kalian sudah dapat memahami dengan baik ya. Nah, sampai di sini cukup sekian. Terima kasih banyak anak-anakku. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.